Titel proyek ARP kami adalah Internalizing Learning Management System to Enhance Quality Learning at Selective Study Program at Hasanuddin University. Inti dari penelitian kami ini adalah bagaimana melakukan internalisasi learning management system terhadap beberapa program studi yang dipilih dan disepakati oleh pimpinan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Hasanuddin. Beberapa langkah yang telah kita lakukan saat ini. Pertama, kami menyusun proposal. Dari proposal itu kemudian kami melakukan berbagai macam komunikasi dengan beberapa program studi yang siap melakukan penelitian yang berbasis action research ini. Lalu dari program studi tersebut terpilihlah 2 prodi, yaitu program studi sastra Asia Barat atau program studi sastra Arab dengan program studi Kelautan atau pemberdayaan pemanfaatan sumber daya kelautan di Fakultas Ilmu Kelautan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa kedua prodi ini mewakili 2 segmen keilmuan, sosial dan non-sosial. Kami kemudian menindaklanjuti dengan melobi atau berdiskusi dengan pimpinan agar bukan cuma kedua program studi ini akan terlibat, tapi sebaiknya nanti di akhir proyek kami ini akan menghasilkan satu kebijakan yang akan menuntut bahwa Unhas harus menjadikan learning management system atau media online ini sebagai salah satu media pembelajaran. Alasan-alasan yang kami kemukakan kepada pimpinan di Universitas Hasanuddin adalah pertama, teknologi saat ini menjadi satu keniscayaan. Tidak bisa lagi kita terhindar dari teknologi, khususnya internet, komputer, laptop, dan semacamnya yang akan mendukung media pembelajaran. Yang kedua, Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 24 tahun 2012 sudah mencantumkan tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang menganulir berbagai macam kebijakan perguruan tinggi yang melaksanakan kelas jauh. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh dari Permendikbud nomor 24 nomor 12 tahun 2012 ini adalah satu perguruan tinggi bisa menjalankan pendidikan jarak jauh dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat ikut melalui riset aksi ini untuk menunjukkan bahwa learning management system dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk mendukung riset proyek kita ini, kami memerlukan data. Apa yang kami lakukan pertama kali adalah mengecek berapa jumlah mata kuliah di seluruh program studi yang ada di Unhas. Setelah itu, kami mendapatkan informasi dari Wakil Rektor 1 bahwa jumlah mata kuliah di seluruh prodi Unhas, baik semester ganjil dan semester genap adalah 3.742. Lalu kemudian, kami mulai menginisiasi kepada semua prodi agar masing-masing memasukkan mata kuliah di sistem learning management system yang kami miliki ini. Waktu itu sekitar 30% dari total keseluruhan mata kuliah yang ada. Kenapa dosen-dosen Unhas kurang tanda kutip berminat memasukkan atau mengupload materi kuliahnya di learning management system yang kita miliki? Padahal dari sisi teknologi, fasilitas ini sudah cukup mumpuni, bahkan pada tahun 2011-2012, learning management system yang dimiliki Unhas ditetapkan oleh Dikti sebagai satu dari 10 learning management system standar nasional. Tahapan atau kami melakukan field trip di Filipina, melihat bagaimana perguruan tinggi di Filipina itu yang diinisiasi, di-mentoring, di-guide, dibiayai oleh HLM. Maka kemudian ternyata ada hal yang sifatnya sangat fundamental, yaitu bahwa suatu kebijakan tidak mesti langsung dari top down, tetapi kebijakan itu harus kita komunikasikan. Beruntunglah pimpinan kami, dalam hal ini Rektor Universitas Hasanuddin, baik mantan Rektor Prof. Idut Prausi ataupun Rektor sekarang Ibu Dwi Aristina, mengerti betul dan terlibat di dalam proyek riset aksi yang kami lakukan tersebut. Kami kemudian melibatkan atau memberikan informasi kepada tim
yang dibuat oleh rektor untuk menyusun rencana jangka panjang Universitas Hasanuddin 30 tahun ke depan. Dan 5 tahun pertama dari periode itu adalah 80% mata kuliah harus sudah ada di Learning Management System. Rektor pada akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 menetapkan dalam satu keputusan sistem peningkatan kapasitas program studi. Semua program studi diminta atau diharuskan menyusun proposal dengan budget maksimum 250 juta. Dengan catatan, ada 2 program wajib yang harus dilaksanakan oleh semua program studi, yaitu upgrading data dan penggunaan Learning Management System akhir Agustus atau awal September. Jumlah mata kuliah yang ada di LMS ini sudah meningkat dengan cukup tajam mencapai 2.789. Itu artinya masih tersisa sekitar 900 mata kuliah yang belum diupload. Dan sekarang ini kami lagi dalam ongoing mengumpulkan data-data berapa mata kuliah yang sedang digunakan. Kemudian berapa budget rata-rata yang digunakan oleh semua prodi untuk mengimplementasi atau melaksanakan workshop pelatihan dalam rangka memasukkan mata kuliah ke Learning Management System. Ketika para dosen, pemangku mata kuliah di berbagai prodi memasukkan dia, maka itu akan sangat bermanfaat bagi UNHAS secara institusi dan bermanfaat bagi pemangku mata kuliah itu sendiri. Semakin banyak link, semakin banyak file-file yang disimpan di LMS, maka semakin meningkatlah peringkat UNHAS di webometri sebagai salah satu metode pemeringkatan perguruan tinggi. Itulah keuntungan yang bisa diperoleh oleh UNHAS. Learning Management System yang ada di UNHAS ini sudah di-launching sejak tahun 2008, namun hidup segan mati tak mau. Untunglah ada Helm yang kemudian merangsang kita, menantang kita, membimbing kita untuk melakukan riset aksi bagaimana caranya supaya LMS ini dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Beberapa komentar dari kawan-kawan bahwa ternyata menggunakan Learning Management System ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Pertama adalah berbagi pengetahuan, tidak mesti selalu bertemu langsung, tetapi dapat dilakukan di mana saja. Hal kedua adalah ternyata dengan adanya LMS ini, para dosen ini kemudian mampu memanage waktunya lebih rapi lagi, lebih terencana lagi. Beberapa hal yang telah kami share, infokan kepada sivitas akademika di UNHAS diantaranya adalah pertama, panduan LMS itu sudah dapat diambil, dapat di-download oleh sivitas akademika UNHAS yang telah memiliki account di Learning Management System. Yang kedua, kami juga sudah menyiapkan panduan dalam bentuk film. Helm betul-betul telah membantu kami, membimbing kami. Hal-hal yang kami rasakan terkait dengan bantuan Helm, kami diajak untuk melihat bagaimana perguruan tinggi lain melaksanakan perubahan manajemen, termasuk perubahan di dalam mengubah mindset, di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kami bersyukur karena Helm memfasilitasi kami melakukan field trip ke Filipina. Kami juga mendapatkan 2 supervisi dari Universitas Kentucky, ya, Beth dengan Susan, yang betul-betul knowledgeable, yang betul-betul sangat paham bagaimana melakukan riset asli tersebut. Kami juga belajar secara pribadi dan secara tim dari Helm, bagaimana Helm melakukan atau meng-guide kami, memperhatikan kami, mengingatkan kami bahwa kami ini sedang melakukan riset asli dan tidak lengah dengan timeline yang sudah kami susun. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang diberikan oleh Helm, tidak dalam bentuk finansial, tapi ini adalah sesuatu yang betul-betul intangible benefit yang kami rasakan, dan riset aksi yang kami lakukan ini tidak hanya untuk kali ini, tapi sudah membangun semacam knowledge, sudah membangun dalam kapasitas, dalam diri kami, satu pengetahuan, satu perilaku, bagaimana melakukan riset aksi, tidak hanya terkait dengan change management, tapi juga dalam hal-hal lain, di mana metode riset aksi bisa diterapkan.